berjumpa kembali dengan channel saya. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan sifat dari karakteristik zat cair. Di antaranya adalah minyak goreng atau minyak sayur, kemudian ini adalah bahan bakar kendaraan, dan dijauhkan dari api karena ini mudah terbakar. Kemudian ini adalah air murni, artinya zat cair adalah di antara ini contohnya, dan air adalah zat cair, tapi zat cair tidak selalu air, artinya bisa minyak sayur, bisa bahan bakar premium, minyak tanah, spiritus, dan alkohol, dan yang lainnya. Nah, apa yang akan ditunjukkan pada kali ini, yaitu kita akan mencoba mencampurkan ketiga jenis zat cair ini. Nah, apakah kejadiannya seperti benda atau seperti benda padat? Apakah akan seperti apa? Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi putra-putri kita, supaya putra-putri kita belajar menganalisa secara kritis dan bisa menganalisa secara keilmuan. Nah, sebagai perbandingan, ini adalah benang atau anggap saja zat, bukan zat cair, artinya bukan zat cair atau zat yang lain, bisa dikatakan sebagai zat padat. Kemudian ya, ini adalah kertas, dan ini juga kertas yang bahannya berbeda dengan ini. Nah, kalau misalnya si tiga benang ini dimasukkan ke dalam sebuah tempat dengan volume yang sama, apalagi volume ini sama misalnya, kita akan coba misalnya ini duluan saya masukkan ke gelas ini, kemudian kertas, kemudian misalnya benda ini. Nah, dengan misalnya ukuran yang sama misalnya, maka yang akan menempati posisi yang paling bawah adalah yang duluan, yang kita simpan. Kemudian yang di tengah adalah yang kedua, dan yang terakhir adalah yang ketiga. Dengan catatan, apalagi volume ini sama, artinya tidak akan tertukar. Nah, ini tidak ada yang aneh. Kemudian kalaupun ditukar-tukar, misalnya kita simpan misalnya kertas, gulungan kertas ini duluan, kemudian kita simpan seperti ini kertas ini, kemudian ya ini tetap posisinya menempati sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, misalnya kita ganti, misalnya ini duluan, kemudian ini kertas, dan misalnya si ini tetap menepati sesuai dengan yang kita simpan. Nah, pertanyaannya, apakah zat cair seperti ini? Artinya seperti benda ini atau zat ini. Ya, kita akan coba. Misalnya si air ini saya akan coba tuangkan, atau ketiga jenis zat cair ini saya tuangkan. Nah, yang pertama misalnya saya tuangkan bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan. Ya, misalnya ini. Kemudian setelah itu saya tuangkan minyak sayur. Apakah minyak sayur ini akan ada di atas bahan bakar ini? Kita akan coba. Apakah seperti benda yang ditujukan tadi? Ya, kita lihat gejalanya atau fenomenanya. Ya, ternyata si minyak sayur ini ada di bawah, artinya tidak ada di atas minyak atau bahan bakar yang dituangkan lebih dulu. Ya, mungkin saya coba di tempat yang agak bening, misalnya ini ada bahan bakar juga. Nah, ini bahan bakar. Kemudian saya coba tuangkan minyak sayur. Ya, ini lebih jelas lagi. Ini posisi bahan bakar menjadi di atas. Posisi bahan bakar menjadi di atas, kemudian padahal dia lebih dulu disimpannya. Nah, kemudian bagaimana dengan air?
Nah, apakah air akan ada di paling atas? Kita akan coba. Ya, kita akan coba agak lebih banyak supaya kelihatan. Ya, ternyata air itu ada di paling bawah. Padahal dituangkannya dia lebih belakangan. Artinya tidak ada di atas seperti urutan benda yang tadi. Nah, coba juga yang botol ini. Nah, kita coba. Oh ya, kita coba ini air. Coba air. Ya, tetap air ada di bawah. Artinya air menempati tempat yang di bawah. Nah, saudara, itu pertanyaannya kenapa seperti ini? Artinya kenapa kalau zat cair dituangkannya tidak seperti benda padat? Artinya tidak sesuai dengan urutan. Nah, jawaban secara keilmuan bahwa setiap zat cair memiliki apa yang disebut dengan massa jenis. Artinya massa jenisnya. Massa jenis zat cair itu sendiri. Nah, kemampuan massa jenis akan menyebabkan perbedaan massa dan beratnya. Saya ulangi, akan menyebabkan massa dan beratnya. Ya, apa artinya? Artinya ketika dituangkan berbarengan atau ketika dituangkan, maka dicampur maksudnya, maka dia akan menempati sesuai dengan massa jenisnya. Artinya tidak akan larut dan akan menempati sesuai dengan massa jenisnya. Nah, kalau seperti ini jawabannya? Atau massa jenis zat mana yang paling besar? Kalau seperti ini, artinya massa jenis yang paling besar adalah air. Artinya massa jenis yang paling besar adalah air, kemudian minyak sayur, dan baru bahan bakar. Artinya bahan bakar lebih ringan dibanding dengan minyak sayur dan dibanding dengan air, atau air lebih besar, lebih berat dibanding dengan massa jenis minyak sayur dan bahan bakar. Nah, akibat massa jenis itu, maka dia akan mengalami perbedaan ukuran massa. Artinya satu gelas minyak sayur ini dengan satu gelas air ini akan berbeda massanya. Artinya akan berbeda-beda kalaupun ukurannya sama. Ulangi, kalaupun ukurannya sama, maka ukuran massanya akan berbeda. Nah, kita akan coba. Ya, kita akan coba ukur. Artinya, saya ulangi, bahwa kalaupun minyak sayur ini liquid atau agak kental, maka ternyata lebih ringan dibanding dengan air murni. Nah, kita coba timbang. Kita coba timbang. Nah, ini ada timbangan. Kebetulan saya di dapur. Ya, kita coba. Nah, air ini kurang lebih 220 gram ukuran segelas ini. Nah, bagaimana dengan minyak sayur ini? Nah, minyak sayur ini, ya, saya tambah minyak sayur ini. Nah, minyak sayur ini hanya 200 gram. Ya, mungkin kalaupun misalnya ini ukurannya mungkin agak kita kurangi supaya ya ini supaya sama, supaya lebih jelas ini membandingkannya. Ya, ini membandingkannya. Kita sesuaikan. Ya, ini. Nah, kita coba. Ya, ini 200. Kemudian yang ini, nah, yang ini ternyata 180 gram. Ya, 180 gram. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Ya, yang ini kita coba.
kurang lebih hanya 160 gram. Artinya persepsi kita awalnya bahwa ukuran segelas minyak sayur, segelas air, dan segelas bahan bakar akan sama. Ternyata untuk zat cair tidak seperti itu. Untuk zat cair tidak seperti itu. Mana yang lebih berat atau yang lebih ringan? Nah, datanya seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ya, ini seperti ini. Sama tadi bahwa minyak sayur ada di tengah, lebih kecil dibanding dengan air, dan air lebih besar, dan bahan bakar lebih ringan. Ya, itulah rahasia keilmuannya, atau itulah dasar keilmuannya. Nah, biasanya semakin ringan massa jenisnya, maka biasanya semakin mudah terbakar. Artinya bahan bakar yang mudah terbakar sama sekali, yang hebat atau mudah terbakar seperti misalnya bahan bakar pesawat atau Aptur, itu lebih ringan dibanding dengan bahan bakar minyak tanah atau mungkin premium atau pertamax. Ya, sehingga pesawat itu membawa bahan bakar sekalipun banyak sekali, maka tidak seberat membawa air. Artinya beratnya atau massanya ringan. Itulah sehingga bahan bakar di pesawat perlu ribuan liter atau mungkin tangkian besar. Pesawat tidak akan menjadi berat akibat dari bahan bakar yang dibawanya adalah bahan bakar yang super atau bahan bakar yang sangat mudah terbakar, yaitu Aptur. Lebih ringan dibanding dengan bahan bakar seperti bahan bakar yang kita pakai di kendaraan kita. Ya, itulah dasar keilmuannya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi putra-putri kita, supaya belajar kritis membaca dan menganalisa dari sebuah kejadian fenomena alam atau fenomena keilmuan seperti ini. Kalau sekira ini mudah-mudahan bermanfaat dan diharapkan dibagikan, di-share ke yang lain, dan itu saja. Selamat berjumpa kembali di cara atau tip dan pertemuan berikutnya. Terima kasih.